Perkenalkan, nama saya David Dermawan dari kelas 12 Sakaya 4. Nomor genap saya 07235, Ambalan Mayor Dalam Mogot dan Pangkalan SMK Serada Mogot. Saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka, baik itu Indonesia maupun dunia, tak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pandu sedunia, pendiri gerakan pramuka, yaitu Baden-Powell. Siapakah Baden-Powell? Bapak Pandu atau Chief Scout of the World yang sering dipanggil Baden-Powell dengan nama lengkap Robert Stephenson Smith Powell dilahirkan di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Saat kecil, Baden-Powell terkenal sebagai anak yang cerdas, gembira, dan lucu. Sifat ini membuat Baden-Powell sangat disukai oleh teman-temannya. Selain itu, Baden-Powell juga dikenal terampil dalam memainkan alat musik seperti piano dan biola. Beranjak dewasa, Baden-Powell kemudian bergabung dengan militer Inggris. Banyak hal yang pernah dialami Baden-Powell selama menjadi tentara. Pengalaman-pengalaman tersebut beliau tulis dan dibukukan dengan judul Aids to Scouting pada tahun 1899. Buku ini berisi tentang penjelasan panduan bagi tentara muda Inggris dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tak disangka, buku tersebut terjual laris di Inggris. Bahkan, buku ini juga banyak dibaca oleh para guru dan organisasi kepemudaan. Pada tanggal 25 Juli 1907 sampai dengan 2 Agustus 1907, Baden-Powell melaksanakan sebuah acara perkemahan di Brownsea Island, Inggris, bersama dengan 22 remaja lelaki yang memiliki latar belakang berbeda. Perkemahan itu sendiri berlangsung selama 8 hari. Tahun 1999, Baden-Powell dan istrinya memutuskan pindah dan tinggal di Nyeri, Kenya. Bersamaan dengan itu, kondisi kesehatan Baden-Powell mulai menurun. Beliau mulai sakit-sakitan. Hingga pada tanggal 8 Januari 1941, pendiri pramuka itu meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Selanjutnya mari kita bahas sejarah pramuka dunia. Tak perlu waktu lama, semenjak buku Scouting Warwas diterbitkan, pramuka semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910, negara Finlandia, Denmark, Argentina, Prancis, Jerman, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Rusia, Norwegia, Singapura, Amerika Serikat, dan Swedia tercatat telah memiliki organisasi pramuka. Organisasi pramuka rintisan Baden-Powell terus berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama KAP atau Anak Serigala. Kelompok ini juga dilengkapi dengan buku panduan kegiatan dengan mengadopsi karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Buku tersebut bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara oleh induk serigala di dalam hutan. Baden-Powell terus bergerak pada tahun 1918. Beliau mendirikan Traverse Scout, sebuah kelompok yang diperuntukkan bagi remaja-remaja berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell kembali menerbitkan buku yang berjudul Referring to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang harus mengayuh perahunya sampai menuju pantai bahagia. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia dilaksanakan pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 orang anggota pramuka dari 34 negara turut serta dalam acara Jambore itu. Pada kesempatan itu pula, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London diterapkan sebagai kantor kesektarian pramuka sedunia. Meskipun kemudian tahun 1958 kantor ini dipindahkan ke Ottawa, Kanada, terakhir tahun 1968 Sekretariat Pramuka Sedunia berpindah lagi ke Geneva, Swiss. Lanjut ke sejarah pramuka Indonesia. Ternyata, organisasi pramuka Baden-Powell sampai juga gaungnya ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda, organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberikan nama NEPV, Nederland Indisch Panduvice Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu India Belanda. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Para tokoh pergerakan tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi serupa. Mulailah bermunculan organisasi kepanduan yang
diaplikasikan oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti JIAP, Sarekat Islam Efdeling Pathfindery, HW, Hizbul Hawaton, JPO Javanese Pathfinders Organization, Natipage, National Islamist Pathfindery, dan JJP Jong Java Pathfindery. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran nasional rakyat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1930, organisasi PPS, Pandu Pemuda Sumatera, PK, Pandu Kesultanan, dan IPO bergabung menjadi satu membentuk KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Tahun 1931 dibentuklah wadah baru bagi gerakan kepanduan Indonesia yang bernama PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1938, organisasi ini berubah nama menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan kepanduan ini dapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk ke Ibodan, Peta, dan Seinenda. Organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bukan hanya itu, ternyata Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun, upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Belakangan ini, banyak pandu yang ikut terjun dan saling bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tetap anggota Kepanduan Indonesia bernaung. Penetapan ini dikuatkan juga melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 BHGA tanggal 1 Februari 1947. Namun, seiring berjalannya waktu, tahun 1950 banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang pernah ada pada Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 23.441 Kabupaten tanggal 6 September 1951 yang memungkinkan berdirinya organisasi kepanduan lain selain dari Pandu Rakyat Indonesia. Menginjak tahun 1961, telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi organisasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia (Popindo), dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI). Namun, menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu bentuk, Persatuan Kepanduan Indonesia, yaitu Perkindo. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah pramuka Indonesia dan dunia. Saya ucapkan terima kasih.